Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan izin pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar tetap berjalan tanpa hambatan. Jadi itu memang izin diberikan oleh Kementerian KKP. Saya sendiri sudah mempelajari secara detail, maka saya meminta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, untuk berkomunikasi dengan PT tersebut, agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara menyebut pembangunan pagar beton sudah memenuhi seluruh perizinan. Pagar beton ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. Pihak KCN juga mengklaim pengurusan AMDAL sudah diproses selama 2 tahun. Selanjutnya dalam 70 tahun mendatang, proyek sepenuhnya akan menjadi milik negara. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu. Rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Sebelumnya, pagar beton laut sepanjang hingga 3 km di pesisir Cilincing jadi sorotan. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut karena menghambat aktivitas pencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Prajurit TNI bersama petugas kebersihan dan warga bergotong royong membersihkan sampah dan puing-puing bangunan di kawasan Sungai Badung, Denpasar, Bali Minggu pagi. Sebanyak 500 orang dari unsur TNI Polri, aparatur sipil negara, dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan akibat bencana banjir. Aksi bersih-bersih ini dipimpin Dandim 1611 Badung Kolonel Iputu Tangkas Wiratawan. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan butuh beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di 2 pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya Pak, banyak sekali. Ada pencak silat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini mungkin perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa. Bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. 2 pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam dan tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Dalam Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang.
pada 2023 angka pernikahan turun ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan hunian jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak, menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 110.000 orang dari kelompok sayap kanan yang diinisiasi politisi sekaligus aktivis Toby Robinson mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memperketat aturan imigrasi para migran asing. Namun aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh karena bentrok dengan petugas keamanan di London. Kericuhan pun pecah setelah massa mencoba masuk ke area steril yang dekat dengan massa demo tandingan bertajuk Stand Up to Racism yang diikuti sekitar 5.000 orang. Tercatat 26 polisi terluka dan 4 diantaranya mengalami luka serius setelah terlibat bentrokan dengan demonstran. Sementara itu 25 orang pendemo ditangkap dengan tuduhan kekerasan, penyerangan, dan pelanggaran lainnya. Diketahui kepolisian setempat mengerahkan 1.600 petugas dan tambahan 500 petugas dari kepolisian lain untuk memantau demonstrasi tersebut. Krisis politik usai unjuk rasa besar-besaran anti pemerintah di Nepal membuat warga negara asing khawatir akan keselamatannya. Pemerintah Indonesia pun secara bertahap memulangkan warga negaranya dari pusaran konflik. Sejauh ini sudah 57 warga negara Indonesia tiba di tanah air. Kepulangan WNI dilakukan secara bertahap. Sehingga total ada 57 warga negara kita yang dapat kita pulangkan ya per tanggal 13 hari ini, waktu malam hari nanti. Kemudian masih tersisa 21, ya rencananya besok 17 akan kembali pulang, tanggal 15 ada 2 dan tanggal 18 ada 2. Jadi total insya Allah pada tanggal 18 September seluruh warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat ya, dapat kembali pulang ke Indonesia. Sementara Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri menambahkan, WNI yang sudah menetap di Nepal memilih bertahan karena kondisinya semakin kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan.